Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini hadirin, izinkan kembali kita ulang-ulang pelajaran lama kita. Kita buka hadirat Allah surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2 insyaallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berlimpah berkah, maha berlimpah kebajikan dari Allah yang di tangannya segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Alladzi khalaqal mauta, dialah yang telah menjadikan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia menguji kamu sehingga tampak siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu ayat 1 dan 2 di dalam surat Al-Mulk. Hadirin, kalau kita kutip Al-Mawsu'atul Qur'aniyah Al-Muyassarah, maka tampak bahwa surat Al-Mulk ini adalah surat yang turun ke 77. Namun di dalam mushaf Al-Quran kita temukan ia justru surat yang ke-67. Sekedar mengulang pelajaran lama kita Bapak Ibu, penyusunan surat-surat dalam Al-Quran itu umumnya dipahami oleh banyak ahli, sifatnya tauqifi namanya. Langsung berdasarkan tuntunan Rasul. Turun ayat ini, turun surat ini, kata Rasul, tempatkan di sini, tempatkan di situ. Ini namanya tauqifi. Sehingga di sini kita temukan jawaban, surat pertama turun surat Al-Alaq, tapi dalam mushaf Al-Quran justru surat pertama adalah surat Al-Fatihah. Karena sifatnya itu dipahami oleh banyak ulama tauqifi tadi. Langsung berdasarkan tuntunan Rasul. Begitu pula hadirin dengan surah Al-Mulk ini. Kita temukan dalam mushaf Al-Quran, ia adalah surat yang ke-67. Rahmati Allah. Kemudian, bila kita rangkum pula pendapat banyak ahli tafsir, maka terasa oleh kita tema utama surat Al-Mulk ini bicara tentang seharusnya ketundukan total manusia kepada Allah. Kenapa? Karena hidup kita manusia ini tak ada yang lepas dari pemeliharaan Allah. Tidak ada yang lepas. Baik hidup sedang senang ataupun susah, sedang sehat atau sakit, kaya atau miskin, tak satu pun kita ini lepas dari pemeliharaan Allah. Bahkan sedang sakit saja sebenarnya tanda kita sedang dipelihara oleh Allah. Paling tidak hadirin, sakit memberikan kita kesempatan merenungkan sejenak langkah-langkah kita selama ini. Melalui sakit sadar kita ada langkah selama ini yang mesti diperbaiki. Memperbaiki langkah yang salah bukankah tanda dipelihara oleh Allah? Sehat maupun sakit, senang maupun susah, kaya atau miskin, tak ada kita lepas dari pemeliharaan Allah.
Bahkan hadirin pernah kita bicarakan, apapun keadaan kita tak lepas dari pemeliharaan Allah. Ada anugerah Allah yang kalau hilang 1 detik saja bermasalah hidup kita, tapi tetap diberi oleh Allah apapun keadaan kita. Apa itu hadirin? Oksigen. Tetap diberi oleh Allah, diminta atau tidak diminta. Sehingga wajar saja hadirin, tak ada hidup kita manusia yang lepas dari pemeliharaan Allah. Kalau begitu sudah seharusnya manusia tunduk total pada Allah. Terlanjur salah, tak usah malu memperbaiki. Ini diantara hadirin tema utama kita pahami dalam surah Al-Mulk. Kalau kita rangkum pendapat banyak ahli tafsir tadi. Kalau semuanya tak lepas dari pemeliharaan Allah, maka wajar saja kita temukan dalam ayat 1 dimulai dengan ungkapan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berlimpah berkah, maha berlimpah kebajikan Allah yang di tangannya segala kerajaan. Tabarak. Kemudian Allah, kalau kita telusuri hadirin antara makna tabarak inilah keberkahan yang mantap, yang langgeng, sehingga dia berlimpah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berlimpah berkah, maha berlimpah kebajikan Allah yang di tangannya segala kerajaan. Kalau kamu yakin bahwa maha berlimpah berkah, maha berlimpah kebajikan dari Allah, maka pelajaran dasar pertama kita siang ini adalah jangan berputus asa dari pemeliharaan Allah. Kenapa? Maha berlimpah kebajikan darinya. Jangan berputus asa. Karena tadi kita katakan, tak 1 detik pun hidup kita ini lepas dari pemeliharaan Allah. Tabarak, maha berlimpah kebajikan darinya. Kalau kita yakin ini rahmat Allah, maka bukankah seharusnya sebagai seorang muslim kita tidak larut dalam perasaan sedih, tidak hanyut dalam perasaan takut tentang apa yang akan terjadi. Sedih, takut itu manusiawi. Itu pakaian hidup kita. Tapi larut, hanyut dalam sedih dan takut, itu yang membuat hidup kita bermasalah. Dan ini pertanda kita tidak meyakini tabarak, maha berlimpah kebajikan dari Allah. Sekali lagi hadirin, sedih dan takut itu pakaian hidup kita. Tapi larut, hanyut dalam sedih dan takut membuat hidup kita bermasalah. Segeralah kita keluar dari posisi larut, hanyut dalam sedih dan takut ini. Allah tak bisa diingkari, kita punya rasa sedih, punya rasa takut. Kenapa? Ada sebuah keyakinan tabarak, maha berlimpah berkah, maha berlimpah kebajikan dari Allah, sehingga kita tetap punya harapan ada berkah, ada kebajikan dari Allah. Tugas kita cuma berusaha keras. Tabarak. Dahsyat rahmat Allah kalau kita renungkan ungkapan tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini menggugah kesadaran kita sebagai seorang muslim, harusnya tidak kehilangan harapan dalam menjalani hidup. Betapapun rendahnya posisi kita sekarang. Kalau muslim kehilangan harapan dalam menjalani hidup, maka hidup itu akan terasa gelap. Harapan itu yang membuat hidup kita tetap bersemangat. Kenapa? Ada harapan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berlimpah berkah, maha berlimpah kebajikan dari Allah. Pelajaran kedua kita hadirin, tabarak, kalau kita yakin maha berlimpah kebajikan berkah dari Allah, maka tentu kita akan tetap berusaha tunduk pada Allah, tunduk pada aturannya. Tadi di awal kita katakan, salah langkah tak usah malu memperbaiki. Karena tidak jarang kita manusia takut lapar, takut tidak mendapat. Akhirnya tak malu kita meleset jalan kita, menghantam aturan Allah. Di sini perlu kita pertanyakan keyakinan tabarakalladzi biyadihil mulk. Sehingga hadirin, hendaklah perlu kita renungkan ulang, jangan salah menggunakan ungkapan orang awak. Daripada bacaka jo galang-galang, dialah bacaka jo orang. Jangan salah menggunakan ungkapan ini. Karena keyakinan tabarakalladzi biyadihil mulk, bahwa kita mungkin lapar, mungkin saja. Kita mungkin berada di posisi bawah, mungkin saja. Tapi posisi itu tak membuat kita meleset dari jalan Allah.
Kenapa kita yakin tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berlimpah kebajikan dari Allah. Di sini hadirin paham kita, muslim itu seharusnya tidak memakan hak orang lain. Kalau dia sadar tabarakalladzi biyadihil mulk, walau sampai siang ini alun pacah talua. Sebagai pedagang, dia meyakini tabarakalladzi biyadihil mulk, dagangnya tetap dagang yang jujur karena dia sadar maha berlimpah kebajikan dari Allah. Sebagai seorang muslim, ketika dia yakin tabarakalladzi biyadihil mulk, maka dia takkan mau memakan hak saudara kandungnya sendiri. Kalau sebagai seorang muslim dia menyadari tabarakalladzi biyadihil mulk, maka dia juga takkan mau memakan hak rakyat walau berbungkus aturan-aturan yang berusaha dibenar-benarkan. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Rahmat Allah. Ayat ini dimulai dengan ungkapan ini, menggugah kesadaran kita. Patutkah meleset jalan kita mencari makan hanya karena takut tidak makan? Padahal ayat mengajarkan tabarakalladzi biyadihil mulk. Wajar Nabi mengingatkan dalam hadis beliau, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah muslim yang selamat orang lain dari bahaya lisannya, bahaya tangannya. Kenapa? Dia bergantung pada tabarakalladzi biyadihil mulk. Rahmat Allah, ini pelajaran kedua kita tangkap. Yang ketiga hadirin, coba kita renungkan, mengapa kita tidak malu meleset jalan? Di antara tadi kita katakan karena takut lapar, takut miskin, takut tidak mendapat apapun. Bisa saja karena kita takut yang di hadapan kita itu punya kuasa. Pedagang takut pada pembeli. Sehingga apapun keinginan pembeli dikabulkan oleh pedagang. Pembeli minta kwitansi kosong, bon kosong, karena takut pembeli tak datang, pedagang memberikan juga. Kalau kita sadar, pembeli itu ada yang jujur, ada pula yang curang. Ada yang jujur, kwitansi kosong diisi sebenar-benarnya sesuai dengan aturan, tapi jangan lupa ada pula yang curang. Harusnya diisi 8, dia tulis 10. Selisih 2, masuk mana demi bangsaku. Tapi mengapa ada pedagang yang mau mengabulkan seperti ini? Karena dia merasa pembeli itu adalah lebih kuasa darinya. Dia takut pembeli tak lagi datang padanya. Kalau direnungkan tabarakalladzi biyadihil mulk, maka pedagang harusnya paham ada yang tangannya segala kekuasaan. Itulah Allah. Rezeki itu dari Allah. Akan datang rezeki dari tangan pembeli-pembeli yang lain yang jujur, bukan dari pembeli yang curang. Di atas yang berkuasa ada lagi yang maha berkuasa. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini bukankah butuh kita sadari, kita tanamkan dalam diri kita? Karena tidak jarang takut ditindas, takut orang tak belanja, kita perturutkan jalan yang salah. Lupakah kita hadirin, yang berkuasa itu mungkin kita. Siang ini kita pijak tanah, tapi ada titik waktunya tanah berada di atas kita, karena kita berada dalam kuburan. Semua ada prosesnya. Kalau begitu, jangan salah gunakan kekuasaan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Sehingga hanya padanya harusnya engkau berharap, engkau bergantung, engkau meminta. Tidak takut pada kekuasaan yang membuat engkau meleset jalan. Dia maha kuasa. Apa bukti maha kuasanya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini buktinya, dialah yang telah menjadikan kematian, dia yang menjadikan kehidupan. Apa guna dijadikan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar dia menguji kamu sehingga tampak di antara kamu siapa yang paling baik amalnya. Ini di antara bukti dia kuasa. Mudah bagi dia menjadikan kematian, menjadikan kehidupan. Bila kamu sadar ini, maka mudah pula bagi dia mengangkat kamu yang sedang berada di bawah menjadi di atas, dan menjungkir balikan kamu yang sedang di atas menjadi di bawah. Dia maha kuasa.
Kalau gitu bila kamu sedang di atas, apa alasan kamu pongah? Mudah bagi dia. Bila kamu sedang berada di bawah, apa alasan kamu berputus asa? Mudah bagi dia menukar semuanya. Kematian dan kehidupan saja dia jadikan. Apa gunanya diciptakan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar dia menguji kamu sehingga tampak di antara kamu siapa yang paling baik amalnya. Karena kamu sadar pasti nanti diminta pertanggungjawaban. Hadirin, menarik perhatian kita adalah kalau kita kutip Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika berusaha memahami makna mati dan hidup ini, al-mauta wal hayata. Selama ini kita pahami yang hidup itu dia bergerak, paling tidak kata-kata ahli medis paling tidak otaknya belum mati. Yang mati itu tak lagi bergerak. Maksudnya ini pemahaman secara awam kita saja. Tapi kalau kita kutip Sya'rawi, beliau memahami hidup dan mati itu tidak sekedar kita bicarakan. Yang hidup itu adalah ketika fungsinya jalan, itu hidup. Yang mati itu ketika fungsinya tidak jalan. Tanah dikatakan hidup ketika tanah menumbuhkan tanaman subur, itu tanah hidup. Kalau tanaman mati itu berarti tanahnya mati. Manusia dikatakan hidup kalau fungsinya jalan. Apa fungsi manusia? Pertama menjadi Abdullah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pedagang itu khalifah. Apa itu pedagang khalifah? Dia berfungsi memakmurkan hidupnya, memakmurkan dunia melalui dagang. Sehingga apa? Dia akan berusaha mengerahkan akalnya dagang bagaimana dia makmur. Pada saat yang sama fungsinya jalan. Dia menjadi Abdullah, hamba Allah. Dia tunduk pada aturan Allah. Ini pedagang yang hidup fungsinya. Kalau kita kutip Asy-Sya'rawi ini, kalau itu yang hidup itu adalah yang fungsinya sebagai manusia terwujud. Sehingga apa? Nyaman dia tinggal di bumi, orang lain juga nyaman berdekatan dengan dirinya. Karena dia tunduk pada aturan dan dia berusaha memperbaiki langkah hidupnya. Bila ini yang kita pakai, wajar saja kita pahami ada yang hidup sebenarnya telah mati. Dia masih bergerak, tapi zolimnya menjadi-jadi. Ada pula yang telah tiada, kita temukan di dunia ini tiada lagi, tapi dia masih hidup. Dia wafat, tapi masih hidup. Kenapa? Kebaikannya tetap dikenang orang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tidak ada alasan bagi kita berputus asa dari berkah Allah. Hanya karena siang ini mungkin di antara kita ada yang berada di posisi terbawah. Yang penting tugas kita menyesuaikan dengan aturannya. Bagaimana selanjutnya? Semoga Allah izinkan kita melanjutkan pembicaraannya. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.